Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hafir Rafi Firdaus, NPM 0531200008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang sudah saya buat yang berjudul Teknik Sipil. Bab 1 itu ada pendahuluan 1.1 latar belakang. Pembangunan di Indonesia sudah semakin banyak dan marak. Indonesia merupakan negara berkembang, jadi pembangunan merupakan salah satu yang harus dilakukan. Pembangunan yang dilakukan pun meliputi berbagai macam bangunan, seperti jalan raya, gedung pertokoan, gedung pemerintahan, jembatan, bandara, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, masih banyak para tenaga ahli yang dibutuhkan oleh negara Indonesia untuk membangun negara ini. Salah satunya ahli yang sangat berperan yaitu teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi, dan tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang luas. Di dalamnya ada pengetahuan matematika, fisika, biologi, geologi, dan lingkungan hingga komputer mempunyai peranannya masing-masing. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan menjadi kota besar. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai teknik sipil itu sendiri, dan akan dibahas juga harapan-harapan yang bisa diwujudkan oleh para engineer sipil itu. 1.2. Di sini ada rumusan masalah. Poin pertama, apa pengertian dari teknik sipil? Di poin kedua, apa saja bidang-bidang yang dipelajari oleh teknik sipil? Poin ketiga, bagaimana prospek kerja dari dunia teknik sipil itu sendiri? Di poin 4, apa saja harapan-harapan yang ingin atau bisa diwujudkan dari seorang sarjana teknik sipil? 1.3, tujuan penulisan. 1. Agar dapat mempelajari dan memahami pengertian dari teknik sipil itu sendiri. Poin 2. Agar dapat mempelajari dan memahami bidang yang dipelajari oleh teknik sipil. Poin ketiga, agar dapat mengetahui dan memahami prospek kerja dari dunia teknik sipil. Bab 2, tinjauan pustaka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Pemukiman, perumahan itu adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana prasarana lingkungan. Dan perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal itu berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya, dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat, ataupun suatu bangsa. Masuk ke pembahasan di bab 3. 1.1 Pengertian teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Dan teknik sipil itu sendiri mempunyai ruang lingkup yang luas. Di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, lingkungan, hingga komputer mempunyai peranannya masing-masing. Teknik sipil dikembangkan
sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya. Hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan menjadi kota besar. Civil engineer atau biasa disebut insinyur sipil mempunyai tanggung jawab secara umum serta merancang, membangun, memelihara, dan mengelola seluruh proses pembangunan fasilitas publik maupun swasta. Dan fasilitas yang dimaksud itu adalah pemipaan, jalan umum, jalan raya, bendungan, jembatan, dan lain-lain. Manfaat yang paling terasa menjadi insinyur teknik sipil itu adalah permintaan posisi pekerjaan yang tidak pernah habis dan secara terus-menerus dan terus bertambah, bertujuan untuk memelihara dan membangun banyak fasilitas yang baru sehingga lulusan teknik sipil sangat diperlukan setiap tahunnya. Akan selalu ada proyek yang didanai oleh pemerintah maupun swasta, seperti jurusan lainnya. Dalam teknik sipil itu sendiri pun ada banyak pilihan spesialisasi. Kalau di perguruan tinggi, spesialisasi itu dapat dipilih sekitar semester 4 atau 5. Spesialisasi itu tersebut antara lain teknik struktur, sumber daya air, rekayasa geoteknik, transportasi, manajemen konstruksi, dan banyak lain-lain. Walaupun sering disebut insinyur sipil, sebenarnya gelar yang didapat untuk lulusan teknik sipil suatu perguruan tinggi bukan lagi insinyur, melainkan menjadi sarjana teknik, atau bisa disebut ST. Gelar itu ditulis setelah nama lengkap. Selain bekerja di lapangan, sarjana teknik atau insinyur sipil dapat memilih posisi administratif atau bekerja sebagai peneliti atau guru. Permintaan lulusan teknik sipil tidak hanya stabil, tapi juga meningkat karena meningkatnya volume pekerjaan teknik sipil di infrastruktur dan industri konstruksi pada khususnya. Dan di sini saya akan memberitahu persamaan dan perbedaan dari teknik sipil dan arsitek. Persamaannya, poin pertama, sama-sama bergelut dalam bidang pembangunan, konstruksi, proyek, dan semacamnya. Dan di poin kedua, walaupun ada yang memisahkannya, pada dasarnya sama-sama ilmu keteknikan. Poin ketiga, sama-sama mempelajari gambar teknik dan bagian-bagiannya. Poin keempat, ada mata kuliah yang sama, walaupun porsinya beda. Dan di perbedaannya, arsitek mempelajari suatu bangunan dari segi keindahan desain atau seni. Teknik sipil dari segi kekuatan struktur dan kompleksitasnya. 3.1 bidang yang dipelajari di teknik sipil. Yang pertama itu struktural. Cabang yang mempelajari masalah struktural dari materi yang digunakan untuk pembangunan. Sebuah bentuk bangunan mungkin dibuat dari beberapa pilihan jenis material seperti baja, beton, kayu, kaca, atau bahan-bahan lainnya. Setiap bahan mempunyai karakteristik masing-masing. Ilmu bidang struktural mempelajari sifat-sifat material itu sehingga pada dasarnya dapat dipilih material mana yang cocok untuk jenis bangunan tersebut. Dalam bidang ini dipelajari lebih mendalam hal yang berkaitan dengan perencanaan struktural bangunan, jalan, jembatan, terowongan, dari pembangunan fondasi hingga bangunan siap digunakan. Dan di sini ada gambar strukturalnya. Lanjut ke poin kedua, itu ada geoteknik. Geoteknik itu adalah cabang yang mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan yang akan berdiri di atasnya. Cakupannya dapat berupa investigasi lapangan yang merupakan penyelidikan keadaan-keadaan tanah suatu daerah, penyelidikan laboratorium, serta perencanaan konstruksi tanah atau bantuan seperti timbunan, embangmen, galian, atau
excavation, terowongan tanah lunak, soft soil tunnel, terowongan bantuan, rock atau mountain tunnel, bendungan tanah atau batuan, earth dam, rock fill dam, dan lain-lainnya. Poin ketiga, manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah cabang yang mempelajari masalah dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, penjadwalan pekerjaan, pengendalian modal, biaya proyek, semua yang berkaitan dengan hukum dan perizinan bangunan hingga perorganisasian pekerjaan di lapangan sehingga diharapkan bangunan tersebut selesai dengan tepat waktu. Poin keempat itu ada hidrologi, cabang yang mempelajari air, distribusi, pengendalian, dan permasalahannya. Mencakup bidang ini antara lain cabang ilmu hidrologi air, diantaranya dengan cuaca hujan, debit air, sebuah sungai, dan lain-lain. Hidrolika, sifat material air, tekanan air, gaya dorong air, dan bangunan seperti pelabuhan, irigasi, waduk, atau biasa disebut bendungan, dan kanal. Di poin kelima, teknik lingkungan. Teknik lingkungan ini merupakan cabang yang mempunyai permasalahan dan isu lingkungan. Mencakup bidang ini antara lain penyediaan sarana dan prasarana air bersih, pengelolaan limbah dan air kotor, pencemaran sungai, polusi udara, dan udara hingga teknik penyehatan. 6. Transportasi. Transportasi adalah cabang yang mempelajari mengenal sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Mencakup bidang ini antara lain konstruksi dan pengaturan jalan raya, konstruksi bandara udara, terminal, dan stasiun, dan manajemennya. Poin 7. Di sini ada bidang yang dipelajari teknik sipil, yang terakhir itu ada informatika teknik sipil. Cabang yang baru mempelajari penerapan komputer untuk perhitungan atau permodelan sebuah sistem dalam proyek pembangunan atau penelitian. Mencakup bidang ini antara lain dicontohkan berupa permodelan struktur bangunan atau struktur dari materi atau CAD, pemodelan pergerakan air tanah atau limbah, pemodelan lingkungan dengan teknologis Geographic Information System. 1.2 Prospek kerja teknik sipil. Cabang ilmu teknik sipil ini mempelajari masalah struktural dari jenis materi yang digunakan oleh suatu bangunan. Sebuah bisa dibuat dari berbagai jenis material seperti beton, baja, kaca, dan kayu. Tiap material tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda. Lapangan kerja bagi lulusan teknik sipil sangat beragam, mulai dari perusahaan konsultan, kontraktor, oil dan gas, mining atau tambang, maupun manufaktur. Sebelum memutuskan kemana akan melanjutkan bekerja setelah lulus, berikut ada 4 lapangan kerja bagi lulusan teknik sipil sebagai pertimbangan kalian. Yang pertama, konsultan dan kontraktor konstruksi bangunan. Pembangunan konstruksi yang marak mengakibatkan lowongan kerja, konsultan dan kontraktor konstruksi bangunan mempunyai banyak pilihan. Mulai dari menjadi drafter, structural engineer, site engineer, estimator, dan lain-lain. Pada dasarnya, pekerjaan yang dilakukan sama apapun perusahaannya. 2. Oil dan gas. Lowongan bekerja di perusahaan oil dan gas lumayan langka. Perbandingannya dengan lowongan konsultan sekitar 1:20. Untuk masuk ke perusahaan oil dan gas pun tidak gampang. Mereka biasanya memasang persyaratan yang tinggi, mulai dari IPK 3 sampai 3,25 ke atas. Jika ingin masuk ke perusahaan jenis ini, maka teman-teman rajin-rajinlah kuliah agar mendapatkan nilai yang memuaskan.
Ketiga, mining atau pertambangan. Perusahaan tambang yang sering menjadi sasaran lulusan teknik sipil adalah tambang batu bara. Untuk penempatan karyawan baru rata-rata di lapangan, misal Kalimantan atau Papua. Apabila berprestasi atau beruntung, bisa diangkat ke kantor. Dan kantornya itu ada di Jakarta. Melamar di perusahaan tambang juga tidak mudah. Kalian harus mengikuti serangkaian tes penerimaan karyawan yang cukup berat. Poin keempat itu ada manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual. Peran lulusan teknik sipil pada industri manufaktur lebih kepada bekerja pendukung, bukan pokok, misalnya sebagai pengawas atau building maintenance. Nah, income yang diperoleh pada dasarnya berbanding dengan beban kerja yang dilakukan. Misalnya bekerja di konsultan dengan alasan ini tetap di dalam kota, dekat dari keluarga, dan tak suka bekerja di lapangan biasanya mendapatkan income lebih sedikit daripada bekerja di mining. Sedangkan kerja di mining atau pertambangan harus siap ditempatkan di lapangan atau penuh tekanan. Bab 4, penutup. 4.1, kesimpulan. Civil engineer atau biasa disebut insinyur sipil mempunyai tanggung jawab secara umum untuk merancang, membangun, memelihara, dan mengelola seluruh proses pembangunan fasilitas publik maupun swasta. Fasilitas yang dimaksud dapat berupa pemipaan, jalan umum, jalan raya, bendungan, jembatan, terowongan, sistem pengelolaan air, bandara, gedung tinggi, dan masih banyak lainnya. Lingkup tanggung jawab insinyur sipil juga untuk mengawasi aktivitas dan kinerja keseluruhan dari orang-orang yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan. 4.2 saran. Dan saran saya di sini untuk orang-orang yang ingin menjadi engineer atau insinyur, menjadi seorang insinyur bukanlah mudah, butuh perjuangan, tekad, kerja keras, dan doa, dan kemauan yang kuat untuk sukses. Dan janganlah berpikir kalau mengambil jurusan teknik adalah hal yang sulit, karena pada dasarnya sebuah pelajaran yang belum kita pelajari pastilah sulit, tetapi kita bisa mempelajarinya lagi dalam proses belajar. Jangan anggap bahwa pelajaran tersebut berat karena pasti jika kemauan yang kuat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.